Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Drama aksi boykot para kepala daerah kader PDIP itu masih terus berlanjut ya. Mereka memutuskan untuk belum mengikuti, saya menyebutnya begitu ya, kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer Magelang. Dan para kepala daerah ini mereka sudah berada di Kota Magelang, tapi mereka sedang menunggu instruksi apakah kemudian mereka jadi tetap ikut atau tetap melanjutkan aksi boikotnya. Ada 55 orang kepala daerah dari PDIP yang sampai sekarang itu mereka bertahan di Magelang dan belum mengikuti retreat. Padahal retreat kan sudah memasuki hari ketiga dan rencananya hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memberikan pembekalan. Mereka seperti diketahui kemarin hanya kongko-kongko saja di sebuah kafe yang letaknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 kilometer dari Akademi Militer di Magelang. Dalam kongko-kongko itu ternyata mereka melakukan konsolidasi dan sempat ini staf khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Polisi Heri Hariawan itu bertemu dengan Pramono Anung. Pramono Anung ini memang ditunjuk sebagai mediator itu antara pemerintah dan PDIP untuk membicarakan tentang kelanjutan dari kegiatan retreat. Apakah para kader PDIP ini tetap bertahan tidak mengikuti retreat, artinya boykot terus berlanjut, atau mereka itu tidak memutuskan tidak ikut retreat dan kemudian menundanya pada pelaksanaan retreat gelombang kedua. Karena sesungguhnya seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto, itu tidak ada sanksinya buat para kepala daerah yang tidak mengikuti retreat. Sanksinya yang mereka akan mengikuti retreat gelombang kedua. Tapi tentu saja bukan soal ini ikut gelombang kedua atau ikut gelombang pertama. Tapi ini nuansa politik dari retreat ini kan sangat kental ya. Kenapa? Karena aksi boykot ini kan sesungguhnya merupakan reaksi dari DPP PDIP karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu ditahan oleh KPK. Ini memang dramanya sangat menarik. Pada tanggal 20 kemarin kan Pak Prabowo itu melantik secara serentak ini para kepala daerah di Istana Merdeka. Dan pada hari yang sama itu Hasto mulai menjalani pemeriksaan di KPK. Dan setelah 8 jam itu pada malam harinya KPK memutuskan untuk menahan Hasto Kristianto. Bahkan Hasto kan sempat dipamerkan, dia sudah mengenakan rompi kuning, rompi oranye ya tepatnya ini rompi oranye dan kemudian sudah mengenakan borgol. Tidak lama kemudian terbit surat instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan kepada para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka di retreat yang diselenggarakan di Magelang itu yang berlangsung sejak tanggal 21 sampai tanggal 28 nanti. Dan bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan ini diminta untuk menunda dulu perjalanannya. Keputusan ini sangat mengejutkan. Kenapa kemudian PDIP memutuskan mengambil langkah yang drastis semacam itu? Karena ini kan dua hal yang berbeda ya, penahanan dari Hasto dan kemudian program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui dalam negeri, ini adalah program pemerintahnya Prabowo. Sementara PDIP kalau kita menyimak narasinya selama ini kan mereka meyakini bahwa penahanan Hasto itu merupakan balas dendam dari mantan Presiden Joko Widodo karena dia bersama dengan anak dan menantunya dipecat sebagai kader PDIP. Dan Hasto ini sebagai sekjen dia termasuk faksi yang sangat keras selama ini mengkritisi pemerintahannya Jokowi setelah PDIP dengan Jokowi itu pecah kongsi. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Ibu Megawati itu melakukan aksi boykot terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo, ini apakah bukan salah alamat? Kalau saya kemarin menyebutnya apakah ini Ibu Megawati tidak memperluas front pertempuran karena sesungguhnya kan sekarang yang didefinisikan sebagai musuh dari PDIP itu adalah Jokowi dan Gibran, bukan Pak Prabowo.
Ini yang tampaknya mungkin kemudian membuat PDIP itu mencoba melakukan negosiasi dan tentu targetnya hendaknya ini sama-sama tidak kehilangan muka lah. Karena kalau tiba-tiba saja ini kemudian mereka langsung bergabung gitu dan kemudian tanpa alasan yang cukup jelas, ini kan Ibu Megawati itu akan kehilangan muka. Sejauh ini kan sebenarnya dari instruksinya itu diketahui bahwa tidak semua kader PDIP menuruti perintah dari Ibu Megawati atau menuruti instruksi dari Ibu Megawati. Beberapa kepala daerah yang jelas-jelas itu adalah kader PDIP, mereka itu memutuskan tetap mengikuti retreat, artinya itu melawan perintah dari Ibu Megawati dan ini juga bisa diartikan mereka juga lebih mendengar Jokowi ketimbang mendengar Ibu Megawati. Mengapa saya menyebutnya seperti itu? Karena ketika ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi itu menyatakan bahwa harusnya dipisahkan dong antara program pemerintah dan soal partai karena retreatnya adalah program dari pemerintah. Ini bukan nggak ada kaitannya dengan partai politik. Tapi realitasnya seperti itu. Ibu Megawati sudah mengeluarkan surat edaran yang saya kira ini sekarang sedang terjadi negosiasi-negosiasi yang sama-sama sama-sama tidak akan kehilangan muka. Pak Prabowo tidak kehilangan muka karena programnya diboikot oleh Ibu Megawati. Padahal kan selama ini baik Ibu Megawati maupun Pak Prabowo itu memberikan kesan atau menyampaikan kesan kepada publik bahwa mereka ini sama sekali tidak bermusuhan. Dan itu juga dalam berbagai kesempatan ditegaskan oleh para elit dari PDIP. Dalam kasus ini pun misalnya Ketua DPC PDIP FX Rudi Hadiatmo yang ini juga merupakan kader senior menyatakan ini nggak ada kaitannya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Tidak akan mempengaruhi hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo karena ini berkaitan dengan protes terhadap penahanan Hasto Kristianto. Ini yang saya kira memang terlalu cepat ya, saya kira mungkin keputusan Ibu Megawati dan kalkulasi politiknya ini mungkin kali ini ya karena tentu saja di-trigger oleh kemarahan yang memuncak karena ternyata akhirnya Hasto tetap ditahan padahal Ibu Megawati kan berkali-kali seperti menantang KPK kalau sampai berani menahan Hasto Kristianto. Tapi ternyata KPK tetap menahan Hasto Kristianto dan itu yang membuat kemudian surat itu muncul. Tetapi itu tadi yang mungkin kalkulasinya kurang dihitung. Loh, kalau seperti ini kan berarti Ibu Megawati dan Pak Prabowo langsung berhadapan karena yang diboikot adalah programnya Pak Prabowo. Karena itulah kemudian diutus Pramono Anung. Karena Pramono Anung ini rupanya selama ini memang selalu menjadi mediator di antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Di luar ada mediator yang lainnya ya. Saya menyebutnya kenapa dia disebut sebagai mediator kan tentu Anda masih ingat ketika pada waktu Pak Prabowo mulai memanggil para calon menteri dan calon pejabat, calon menteri, wakil menteri, pejabat yang lain seperti utusan khusus, penasihat khusus, kemudian juga kepala-kepala badan itu kan tiba-tiba saja Pramono Anung datang ke Kertanegara. Banyak yang terkejut ketika Pramono Anung tiba di sana dan menduga-duga apakah Pramono itu adalah ditunjuk menjadi menteri dari perwakilan PDIP, tapi kemudian kan Pramono menjelaskan kepada wartawan bahwa dia tidak dalam kaitannya dengan pemanggilan para menteri, tapi dia menyampaikan pesan khusus dari Ibu Megawati. Dari situ kita lihat dia memang Pak Pramono ini tentu yang paling luas di antara mereka, apalagi kan dia ini juga pernah lama menjadi pembantunya Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara dan kemudian pernah menjadi kolega bersama dengan Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi, yakni kabinet Jokowi Ma'ruf. Jadi hubungan mereka cukup dekat. Dan kali ini yang ditunjuk menjadi mediator lagi adalah Pramono Anung. Bagaimana hasilnya? Sejauh ini kelihatannya masih menemui jalan buntu karena ini kan sudah memasuki hari ketiga ya. Padahal kalau kemarin yang staf khususnya Pak Tito Karnavian, yakni Irjen Pol Heri Heriawan itu kan bertemunya pada hari kedua. Dan kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyatakan pada hari kedua itu kalau ada yang masih mau masuk dipersilahkan untuk masuk. Tapi kalau hari ini hari ketiga, apakah ini tawaran itu masih berlaku? Sekarang ini beban itu ada di pundak Ibu Megawati karena opini publik itu ya menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Ibu Megawati dengan melarang para kadernya
itu bukan langkah yang tepat. Kenapa? Karena sebagai seorang kepala daerah, mereka ini sebenarnya harus tunduk pada pada pemerintah pusat, tidak lagi ketua umum. Ini kan harus dipisahkan antara mereka sebagai kader dan mereka sebagai kepala daerah. Dan yang juga harus diperhatikan saat ini bagaimanapun itu kepala daerah itu sangat tergantung pada pemerintahan pusat, itu terutama dalam pengelolaan pembangunannya. Karena anggaran-anggaran dari pemerintah pusat itu selama ini masih sangat diandalkan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali pemerintah daerah yang secara pendapatan asli daerahnya sangat kecil dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Jadi kalau mereka kemudian membalilo kepada pemerintah pusat dan kemudian pemerintah pusat itu melakukan aksi balasan dengan menahan anggaran, bukan nggak dibagikan, tapi ditahan saja, itu kan membuat semua program kerja dari kepala daerah itu tidak bisa berjalan. Jadi ini betul-betul jadi ujian, karena kalau kita mengibaratkan seperti permainan kartu gitu ya, atau permainan poker, ini Ibu Megawati ini call-nya terlalu tinggi ya gitu dengan memboikot itu. Tapi sebenarnya dia salah sasaran, karena yang disasar adalah Pak Jokowi, sementara yang kena dampaknya adalah Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi sudah tidak lagi mengurusi soal pemerintahan, walaupun tetap cawe-cawe di belakang itu ya. Khusus tapi untuk retreat ini kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo itu ingin menunjukkan kendalinya, kendali yang penuh terhadap kepala-kepala daerah itu. Ini bisa terlihat dari pelantikan kepala daerah yang biasanya itu dilakukan di daerah masing-masing, dilakukan oleh gubernur atau menteri dalam negeri, sekarang ini langsung ditarik ke pusat dan langsung dilantik oleh presiden. Pelantikan secara terpusat ini juga mendapat banyak kritik karena satu berkaitan juga itu berkaitan peraturan perundang-undangannya yang meskipun tidak ada larangan, tetapi itu sangat terkesan kemudian Presiden Prabowo itu mencoba mengembalikan sentralisasi pemerintahan pusat gitu. Padahal kan sekarang ini eranya desentralisasi. Dan yang kedua, ini kritik berkaitan dengan penghematan anggaran yang selalu digembar-gemborkan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa hendaknya kalau ada acara-acara seremoni, acara yang bersifat acara pengumpulan massa yang cukup banyak itu katanya cukup dilakukan dengan video conference. Sekarang malah dikumpulkan rame-rame di Jakarta, bahkan kemudian ikut retreat di sini. Dan itu juga seperti sorot ya. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Bupati Tapanuli Tengah, Mas Hinton Pasaribu, yang menyatakan bahwa sebenarnya nggak ada yang rugi kalau mereka tidak ikut retreat, karena ini kan sebenarnya sifatnya ya hanya pengayaan saja ya kepada para kepala daerah itu. Dan dalam hal ini sebenarnya secara undang-undangnya juga itu bukan merupakan keharusan. Jadi memang tidak ada sanksinya kalau mereka tidak ikut. Tetapi kalau berkaitan dengan desentralisasi, ya saya kira ini Pak Prabowo pasti akan merasa terganggu kalau keinginannya melakukan sentralisasi itu kemudian diganggu oleh Ibu Megawati. Tetapi tentu saja dengan posisi PDI sebagai partai yang terbanyak kursinya di parlemen, kendati tentu saja tidak mayoritas, itu akan tetap jadi ganjelan kalau kemudian Ibu Megawati melakukan boikot-boikot, tidak hanya sebatas boikot di retreat, tapi juga berlanjut di DPR gitu. Meskipun kalau voting tetap kalah, tapi tetap saja itu akan menjadi gangguan. Kenapa? Karena saat ini perlawanan civil society itu sangat kuat, dan ketika nanti misalnya PDIP itu menjadi satu-satunya fraksi yang beroposisi, ya ini mereka akan didukung penuh oleh koalisi masyarakat sipil. Dan jadi kendati PDIP suaranya hanya 110 kursi, ya tapi ini akan menjadi signifikan kalau mereka secara konsisten melakukan perlawanan terhadap program-program pemerintahan Prabowo. Karena itu saya kira ini memang terjadi tarik-menarik, dan Pak Prabowo tentu seperti kita simak dari pernyataan-pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, tidak terlampau reaktif gitu, terlampau menyatakan misalnya harus ada sanksi keras dan sebagainya. Sementara dari PDIP juga itu kalau dia kemudian membuka front pertempuran baru dengan Prabowo, yang rugi juga PDIP, karena mereka ini pertempurannya jadi luas, bukan hanya luas tapi tidak hanya menghadapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi mereka itu PDIP maksud saya bisa menghadapi Pak Prabowo yang bergandengan tangan dengan Pak Jokowi. Selama ini kan itu yang coba dipisahkan oleh PDIP dengan pernyataan-pernyataan mereka bahwa mereka itu tidak beroposisi terhadap pemerintahnya Prabowo.
yang mereka lakukan itu adalah perlawanan terhadap Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming. Tapi kalau sekarang tiba-tiba mereka hajar juga programnya Pak Prabowo, ya mau tidak mau pasti akan ada ketersinggungan Pak Prabowo. Ini yang tampaknya coba di tengah oleh Pramono Anung. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih target dari Ibu Megawati melakukan boykot retreat ini dengan menyatakan menunda itu. Apakah targetnya itu untuk agar Hasto Kristianto ditangguhkan penahanannya begitu? Atau bahkan call-nya lebih tinggi lagi ya Hasto dibebaskan. Kalau dibebaskan mungkin tidak ya, tetapi mungkin nanti dengan jaminan-jaminan tertentu Hasto bisa penahanannya ditunda. Walaupun itu saya kira tidak mudah karena kasus Hasto ini kan sebenarnya kasus lama di KPK, kasus sejak tahun 2020 yang sesungguhnya Hasto harusnya sudah ditahan sejak saat itu, tapi sampai sekarang kan kemudian ditunda-tunda dan baru setelah PDIP berselisih dengan Pak Jokowi itu bisa dilakukan penahanan terhadap Hasto. Jadi kalau kemudian sekarang ini Hasto itu tangguhkan penahanannya begitu karena tekanan dari Ibu Megawati ya makin hancur itu citra dari KPK. Dan kedua dari sisi pemerintahan Prabowo itu nanti akan terlihat juga bahwa pemerintahan Prabowo ini campur tangan dalam kasus ini. Karena apa? Karena penahanan itu kemudian dijadikan negosiasi politik dalam hal soal keikutsertaan PDIP para kadernya di retreat di Magelang. Jadi ini kenapa saya menyebutnya drama, ini akan sangat menarik tergantung bagaimana negosiasinya, apakah mereka akhirnya menemukan titik temu win-win atau kemudian tidak ada titik temu dan kemudian PDIP berlanjut tidak hanya sekarang tidak mengikuti retreat tapi akan berlanjut pada retreat gelombang kedua. Kalau itu yang terjadi nanti akan ada persoalan tadi yang saya sebut bahwa kesulitan-kesulitan kepala daerah karena bagaimanapun juga di satu sisi kan mereka memang harus tunduk pada ketua umum sebagai kader, tapi sebagai kepala daerah mereka harus tunduk pada pemerintahan pusat. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan para kepala-kepala daerah dari kader PDIP yang sekarang sudah mengikuti retreat? Karena ada beberapa orang yang sudah mengikuti retreat, seperti yang kemarin saya sebut Bupati Brebes, kemudian Bupati Lebak, terus masih ada beberapa lainnya yang juga hadir di situ. Apakah sebagai konsekuensi karena mereka balelo terhadap instruksi dari Ibu Megawati dan itu kemudian mereka juga langsung dipecat gitu sebagai kader. Kalau mereka dipecat sebagai kader ini akan sangat mungkin ini akan ada pilihan pertama mereka itu akan pindah ke partai lain. Itu masih oke lah kalau ada kalau pindah ke partai lain. Tetapi yang harus diperhitungkan adalah PDIP ini kan sebentar lagi akan melakukan kongres dan sudah bolak-balik dinyatakan oleh Hasto Kristianto bahkan Ibu Megawati sendiri itu ada intensi dari Jokowi untuk mengambil alih PDIP. Kalau Hasto tegas menyatakan itu, kalau Ibu Megawati hanya menyindir-nyindir menyatakan ada yang ingin mengacak-acak Kongres PDIP itu. Nah, kalau kemudian para kepala daerah yang tetap ikut retreat kali ini kemudian diambil tindakan tegas oleh ketua umumnya, sangat mungkin ini kemudian mereka ini bisa digalang oleh Jokowi karena Jokowi ini sejak awal sangat terlihat bahwa dia mencoba mempengaruhi para kepala daerah itu untuk melawan perintah dari Megawati dengan menyatakan bahwa itu adalah program pemerintah. Tentu kalau itu yang terjadi, yang untung adalah Jokowi dan yang rugi besar itu adalah PDIP. Satu sisi di dalam di internal mereka nanti akan terpecah belah karena tadi itu pro kontra terhadap retreat ini. Sementara dari sisi eksternal ya ini ada dua kerugiannya Ibu Megawati berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Yang kedua para kepala daerah ini ya mereka juga akan kesulitan berhadapan dengan pemerintah pusat. Yang paling terasa pasti nanti adalah Gubernur DKI Jakarta karena sejak awal sebenarnya Pramono Anung itu kan menyatakan bahwa dia itu akan tegak lurus pada apapun keputusan pemerintahannya Prabowo gitu. Dan hal yang sama sebenarnya juga sudah dipesankan oleh Ibu Megawati ke Pramono Anung agar dia ikut mendukung semua program atau menyukseskan semua program-program dari pemerintahan Prabowo. Dengan memboikot seperti ini kan dimulai awal pemerintahan mereka dengan ganjalan secara psikologis dan juga politis yang tidak nyaman buat pemerintahan Prabowo. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.